Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat jumpa kembali bersama saya, anak-anak sekalian dimanapun kalian berada. Pertemuan kali ini Pak Joko akan menjelaskan satu materi tentang perakitan komputer. Tapi untuk sampai ke sana, untuk kita bisa praktek komputer, tentu harusnya kita paham dulu apa yang disebut dengan komponen atau peripheral atau device atau hardware yang harus dipasang di dalam komputer tersebut. Baik, kita mulai pertemuan pertama. Pada kesempatan siang hari ini kita akan sampaikan materi tentang penjelasan hardware. Untuk merakit komputer ada beberapa hardware yang harus disiapkan. Yang pertama adalah komponen inti. Ini yang namanya adalah motherboard. Motherboard ini adalah satu bentuk hardware yang paling vital, yang harus ada, mesti harus ada, karena tanpa motherboard tidak akan terjadi perakitan komputer. Nah, apa fungsinya motherboard sendiri? Banyak sekali. Salah satu diantaranya adalah untuk memasangkan semua device, memasangkan semua komponen hardware yang nantinya akan dirakit dalam perakitan tersebut. Nah, untuk lebih detailnya ada beberapa hal yang harus saya sampaikan tentang motherboard itu sendiri. Yang pertama adalah di sini ada komponen namanya prosesor. Prosesor ini dilindungi oleh heatsink, dan heatsink sendiri adalah berfungsi untuk membuang panas yang ada dari prosesor, kemudian dibuang panas lewat kipas angin, dibuang keluar, sehingga prosesor bekerja dengan baik dan tidak mengalami kenaikan suhu. Komponen selanjutnya dalam motherboard sendiri adalah baterai CMOS. Baterai CMOS ini berfungsi untuk menyimpan data konfigurasi yang ada yang sudah diatur oleh BIOS yang ada dalam motherboard tersebut. Kemudian ada juga di sini ada not bridge, ada short bridge, kemudian ada konektor untuk power supply, kemudian ada juga di sini slot untuk RAM tipe DDR2, kemudian slot untuk VGA card tipe PCI Express, kemudian ada slot untuk hard disk tipe SATA. Kemudian di bagian belakang di sini kalau kita lihat dari belakang itu ada port audio yang terdiri dari input, output, kemudian ada mic juga di sini. Kemudian ada USB dan line card konektor. Kemudian di sini adalah untuk VGA yang ada sudah terpasang dalam motherboard tersebut. Jadi ini dihubungkan nanti ke dalam monitor. Kemudian di sini ada konektor untuk keyboard dan mouse untuk PS2. Itu sekilas tentang penjelasan daripada motherboard. Dan ini motherboard ini sendiri mereknya adalah Gigabyte, produksi dari Gigabyte, dan selama ini kita pakai untuk perakitan komputer dan berjalan dengan baik. Itu tentang motherboard. Komponen selanjutnya adalah hard disk. Hard disk ini satu komponen yang berfungsi untuk menyimpan data, menyimpan semua sistem, semua data yang ada dalam komputer, yang semuanya akan disimpan secara permanen. Hard disk ini berukuran besar, kapasitasnya ada 500 GB, mereknya adalah WD, Western Digital. Kemudian dalam hard disk ini mempunyai tipe-tipe tersendiri. Kalau di sini hard disk ini mempunyai tipe SATA, dilihat dari konektornya. Hard disk ini berfungsi untuk menyimpan data secara permanen dalam ukuran yang besar. Nah, di sini di samping ada perangkat kerasnya juga ada perangkat yang namanya firmware. Firmware itu letaknya di sini. Ini fungsinya sebagai driver, sebagai pengemudi untuk hard disk yang ada di dalamnya. Komponen selanjutnya adalah random access memory atau orang sering menyebut dengan nama RAM. RAM di sini fungsinya adalah untuk menyimpan data sementara yang dikirimkan lewat input, disimpan sementara di RAM untuk sebelum diproses ke dalam prosesor. Nah, RAM ini mempunyai karakter di sini adalah DDR2. Cara memasangnya adalah sudah ada sekatnya di sini dan tidak mungkin terbalik. Jadi sudah pas dengan komponen yang ada di dalam slot yang ada di dalam motherboard itu sendiri. Ini adalah RAM DDR2. Kemudian komponen selanjutnya adalah prosesor.
Prosesor ada beberapa tipe, ada beberapa bentuk, bermacam-macam dari perkembangan prosesor yang sudah sekian lama, dan saat ini prosesor sudah berkembang menjadi bentuk seperti ini. Kalau dulu prosesor masih ada kakinya, kalau saat ini prosesor sudah tidak pakai kaki lagi, artinya sudah berbentuk nodes. Bentuknya sudah bukan kaki tapi bentuknya nodes. Fungsi prosesor ini adalah sebagai otak komputer. Jadi semua yang masuk dalam informasi komputer akan diproses dalam prosesor ini, baru nanti didistribusikan sesuai dengan perintah yang ada. Komponen selanjutnya adalah kabel. Kabel ini berfungsi sebagai media penghantar dari hard disk tipe SATA ke dalam motherboard. Kabel ini kabel SATA yang fungsinya untuk memasangkan konektor SATA di hard disk ke dalam konektor yang ada di dalam motherboard. Itu fungsi dari kabel. Komponen selanjutnya adalah VGA card eksternal. Pada saat ini VGA card eksternal ada yang dipakai, ada juga yang tidak dipakai. Keluaran motherboard biasanya saat ini sudah mengeluarkan VGA yang on-board, artinya bisa dipakai dan bisa juga tidak dipakai. Tapi kalau mau dipakai silahkan, karena ini juga pasti performanya akan berbeda dengan yang ada di dalam motherboard. VGA ini tipenya adalah AGP, dilihat dari bentuk kakinya ini namanya tipe bentuk kaki AGP. Fungsinya adalah merubah sinyal analog atau sinyal digital dari motherboard ini, kemudian dirubah dalam bentuk gambar dan diterima dalam bentuk monitor nanti sebagai sebuah gambar. Itu yang disebut dengan VGA card eksternal. Selanjutnya adalah komponen yang juga berfungsi penting dalam perakitan komputer adalah LAN card, Network Interface Card. Fungsi dari komponen ini adalah untuk menyalurkan atau membuat jaringan koneksi antara komputer satu dengan yang lain. Bagaimana caranya? Kita lihat di sini ada konektor untuk RJ45. Ini fungsinya dipasangkan kabel RJ45, kemudian setelah itu baru di-share ke komputer-komputer yang kita perlukan dalam sebuah jaringan komputer. Tipe dari NIC card ini adalah PCI, dilihat dari bentuk kakinya yang nantinya akan dipasang di dalam motherboard pada peripheral yang tipenya PCI. Komponen selanjutnya adalah floppy disk drive. Komponen ini, hardware ini pada saat ini sudah jarang dipakai. Kenapa? Karena fungsinya ini adalah untuk menyimpan data, tetapi melihat kapasitas komponen hardware ini, floppy disk drive hanya mampu menyimpan data sebesar 1,5 MB. Untuk kebutuhan data pada saat ini sangat kurang sehingga jarang dipakai untuk floppy disk drive seperti ini. Selanjutnya adalah heatsink. Heatsink ini terbuat dari besi atau logam tentunya, berfungsi untuk menyalurkan panas yang ada di prosesor. Dia akan ditempel di sini prosesornya nantinya, kemudian dipasang di motherboard. Panas yang ada di prosesor ini akan diserap oleh heatsink logamnya, baru akan dibuang lewat kipas angin. Kipas angin ini berkekuatan 12 volt, diambil dari tegangan yang ada di dalam motherboard. Itu fungsi heatsink. Mutlak tidak, sangat mutlak. Fungsi dari heatsink ini sangat mutlak. Apabila prosesor sampai tidak dingin, maka otomatis dia akan bisa mengalami penurunan kinerja komputer dengan sangat cepat, sehingga bisa jadi akan terjadi terbakar prosesor. Kemudian komponen selanjutnya adalah CD-ROM drive. Dari namanya juga sudah kita tahu bahwa ini fungsinya adalah untuk memasangkan CD atau memutar CD. Kapasitasnya berapa tergantung pada legitimasi atau kekuatan yang disiapkan oleh perusahaan pembuat CD-ROM tersebut. Fungsinya untuk memutarkan piringan CD. Kemudian masih ada satu komponen lagi yang terakhir, yaitu casing. Casing ini dari bentuknya yang besar, ini pasti fungsinya kalian juga sudah tahu. Fungsinya untuk memasangkan semua peripheral yang tadi sudah saya jelaskan,
ada motherboard, ada prosesor, ada power supply, ada RAM dan sebagainya, nanti semuanya akan dimasukkan dalam casing ini. Nah, fungsi casing setelah memasukkan ini adalah ditutup sehingga terhindar dari benturan, juga halangan dari debu. Inilah fungsi casing yang sesungguhnya. Kemudian saat casing ini kita pakai, kita pasangkan semua hardware-nya, maka komputer yang sudah terakit dengan baik akan bisa berfungsi dioperasikan dengan cara yang relatif mudah. Itu anak-anak sekalian, materi tentang hardware pada kesempatan siang hari ini mudah-mudahan bermanfaat, bisa dipahami dengan baik. Apabila kalian kurang paham, nanti silahkan hubungi saya langsung. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.